dalam bahasa Mandarin adalah Sanhehui, adalah sebuah organisasi kriminal etnis Cina yang berbasis di Hong Kong, Macau, Cina Daratan, dan di negara-negara dengan populasi etnis Cina yang besar dan umumnya ada di daerah pecinan atau Chinatown, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada dan mungkin juga Indonesia. Triad ini didirikan sekitar tahun 1760 oleh sekumpulan orang yang ingin menumbangkan Kekaisaran Manchu era dinasti Qing. Mereka melihat dan merasakan betapa korupnya Kekaisaran Manchu pada saat itu. Ketimpangan sosial, kelaparan, kemiskinan hampir merata di seluruh negeri. Upaya Triad menumbangkan Kekaisaran Manchu dinasti Qing ini mulai terwujud dengan adanya peristiwa revolusi 1911 yang dimotori oleh Dr. Sun Yat-sen dengan partainya bernama Kuomintang yang merupakan partai nasionalis. Di mana Dr. Sun Yat-sen memanfaatkan kekuatan Triad untuk menumbangkan dinasti Qing dan upaya itu rupanya berhasil. Karena Dr. Sun Yat-sen selain dokter adalah juga seorang ahli strategi. Selama itu pula Dr. Sun Yat-sen dengan partainya Kuomintang memanfaatkan terus Triad ini untuk menyerang musuh politik mereka di berbagai waktu selama era Republik di Cina. Mereka menggunakan Triad di Shanghai untuk menekan serikat buruh dan membantu pembantaian ribuan komunis di kota itu pada tahun 1927. Dalam beberapa kesempatan, Dr. Sun Yat-sen mengucapkan terima kasih kepada Triad atas bantuan kekuatan yang memang tidak dipunyai oleh Dr. Sun selama ini. Sampai dengan berkuasanya Dr. Sun Yat-sen yang membentuk Republik Rakyat Cina, Triad banyak mendapat fasilitas. Sampai dengan berkuasanya Chiang Kai-shek, Triad juga masih mendapat fasilitas. Perang saudara yang berkecamuk antara nasionalis Kuomintang dan komunis Kuomintang yang menyingkirnya kelompok nasionalis Chiang Kai-shek ke Taiwan dan berkuasa sepenuhnya kelompok komunis di daratan Cina pada tahun 1949 yang dimotori oleh Mao Zedong yang juga melakukan pengawasan ketat terhadap kelompok penentang komunis. Maka komunitas Triad yang awalnya bersifat patriotis ini kemudian berubah menjadi tak terarah yang mengakibatkan organisasi ini tidak terlibat dan tak ikut menikmati kemajuan Cina. Mereka lalu menjadi marah dan depresi, tetapi tak mampu mengubah jalan hidup pemberontak yang sudah mendarah daging selama 2 abad lebih. Akhirnya mereka berkembang menjadi organisasi kriminal bawah tanah. Inilah awal mulanya Triad yang dikenal dewasa ini. Triad tidak bubar. Triad masih ada di Taiwan dengan nama Hongmen, sekarang telah menjadi organisasi rahasia yang resmi. Di Hong Kong bernama Sun Yeon, yang merupakan organisasi Triad terbesar saat ini. Triad di Hong Kong berkembang menjadi organisasi kejahatan mirip Yakuza dan mafia. Bisnis yang dijalankan oleh Triad ini adalah bisnis ilegal bila legal adalah bekerja sama dengan aparat hukum setempat, seperti 1. Perjudian. Di Cina, Hong Kong, Taiwan dan Macau, Triad mempunyai tempat perjudian di bawah tanah seperti judi olahraga, judi online, hingga judi pertarungan antar manusia seperti UFC. Di mana Triad mempunyai petarung-petarung sejati tangan kosong yang tidak pernah kalah, sampai judi ala roulette Rusia di mana peserta memakan hewan atau jamur beracun. Bagi peserta yang kalah akan sakit bahkan mati. Bagi yang legal, Triad membuka kasino dan klub-klub eksklusif dengan tingkat keamanan super ketat. 2. Prostitusi atau pelacuran. Hampir semua prostitusi di Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Macau, baik kelas atas sampai kelas bawah dikendalikan oleh Triad. Triad banyak melakukan human trafficking yaitu perdagangan wanita antar negara, dengan berkamuflase sebagai utusan kebudayaan, yang nantinya wanita-wanita ini diperkerjakan sebagai penghibur baik kelas atas maupun kelas bawah. 3. Pemalsuan merek. Merek yang dipalsukan oleh Triad adalah merek-merek tas, sepatu, jam tangan sampai smartphone. 4. Bodyguard. Menjaga keamanan diri para artis atau pejabat publik, serta menjaga lokasi atau tempat hiburan malam, agar terhindar dari gangguan keamanan. 5. Penyelundupan. Penyelundupan yang sering dilakukan adalah penyelundupan senjata, alat medis, narkoba, sampai menyelundupkan manusia keluar dari daerah konflik dengan harga bayaran khusus. Hampir semua penyelundupan dan distribusi perdagangan narkoba tingkat dunia dikuasai oleh Triad. Khusus narkoba, Triad mempunyai perkebunan opium, laboratorium dan pabrik sendiri di kawasan segitiga emas. 6. Pengambil alihan perusahaan.
Dilakukan dengan cara menyusupkan anggota triad ke dalam perusahaan. Dengan cara khusus, anggota triad ini akan mengambil data-data penting perusahaan. Perusahaan dibuat sedemikian rupa menjadi hampir pailit, maka perusahaan itu diberikan pinjaman. Jika pinjaman tidak dikembalikan, maka perusahaan itu akan diambil alih secara paksa. 7. Pencucian uang atau money laundering. Industri konstruksi dan properti adalah tempat pencucian uang panas yang paling aman dari organisasi triad ini. Uang suap dalam jumlah besar tidak segan-segan diberikan oleh triad kepada pejabat publik yang memberikan izin untuk industri ini. Untuk menjadi anggota triad, harus menjalankan upacara dengan mengucapkan 36 butir sumpah, 3 butir diantaranya. 1. Bersumpah, memperlakukan sebagai orang tua dan kerabat dari saudara seorganisasi saya sebagai keluarga saya sendiri. Jika saya melanggar, saya bersedia mati oleh pedang atau senjata anggota seorganisasi saya. 2. Bersumpah untuk tidak berkhianat atau mencurangi saudara seorganisasi saya dalam berjudi. Jika terjadi, maka akan mati oleh pedang atau senjata anggota seorganisasi saya. 3. Bersumpah untuk memberitahu saudara seorganisasi saya jika polisi mencari saudara seorganisasi saya, maka saya akan segera memberitahu saudara seorganisasi saya tersebut, agar ia dapat melarikan diri dengan segera. Jika melanggar, saya akan mati oleh pedang atau senjata anggota seorganisasi saya. Gerakan kriminal yang dilakukan triad saat ini tidak hanya bercokol di Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Makau saja, tapi sudah mulai merambah ke luar negeri, terutama di kota-kota yang banyak populasi Cinanya, seperti 1. Amerika Serikat, yaitu San Francisco, New York, Seattle, Chicago, Sacramento, Boston, Los Angeles, Las Vegas, Oakland, New Orleans, dan Sao Paulo. 2. Amerika Utara, yaitu Kanada. 3. Eropa, yaitu London, Belanda, Belgia, Irlandia, Prancis, Spanyol. 3. Amerika Selatan, yaitu Meksiko, Venezuela, Brasil, dan Kolombia yang bekerja sama dengan geng-geng lokal. 4. Asia Tenggara, yaitu negara-negara segitiga emas, seperti Laos, Kamboja, Thailand. Di luar segitiga emas, seperti Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia yang bekerja sama dengan geng-geng lokal seperti Samseng. Di Indonesia disinyalir juga menjadi sasaran triad dalam hal distribusi narkoba serta money laundering atau pencucian uang. Mengingat para pejabat publik Indonesia yang mudah disuap, prinsip bisnis triad adalah mereka mengejar uang dalam jumlah besar lewat jalan apapun. Jumlah anggota triad saat ini tidaklah pasti, karena triad ini adalah organisasi rahasia. Ada yang menyebut 30.000 orang, bahkan ada yang menyebut bila anggota triad di seluruh dunia dijumlahkan adalah di atas 2 juta orang. Namun ada 57 komunitas triad di Hong Kong. Kekuatannya terus meningkat, tapi tidak diketahui secara pasti. Anggota triad, seperti masyarakat biasa pada umumnya, tato bukan suatu keharusan bagi anggota triad. Tidak seperti Yakuza yang wajib ditato sekujur tubuhnya baik pria maupun wanita. Namun mereka kejam dalam urusan kriminal. Skala keanggotaannya sangat rumit, kekuatannya lebih kuat dari yang diperkirakan. Mereka beroperasi dalam skala yang sangat kecil dan membatasi kekerasan antar anggota untuk menghindari sorotan publik. Tak ada figur pemimpin di triad, namun secara umum, mereka tergabung dari beberapa kelompok independen yang sederajat, sehingga tidak dapat saling perintah. Kekuatan sesungguhnya berada di level bawah. Mereka juga memiliki kode numerik sendiri, untuk membedakan posisi dalam geng, seperti 426 yang berarti petarung, 489 ketua, 438 deputi ketua, 25 mata-mata atau pengkhianat, dan lain-lain. Organisasi triad kedua terbesar setelah Sun Yeon adalah 14 Ki Triad. Dalam bahasa Mandarin disebut Sin City. Nama 14 Ki Triad adalah singkatan dari nomor jalan bekas markas Triad dan Ki singkatan dari Kowloon, salah satu kota di Hong Kong. 14 Ki Triad dibentuk tahun 1945 oleh Letnan Jenderal Kuomintang bernama Kok Siu Wong. Dibentuk di Guangzhou bersama 13 orang temannya. Kelompok ini melarikan diri ke Hong Kong pada tahun 1949 setelah berkecamuknya perang saudara di Cina antara nasionalis dan komunis.
Anggotanya berjumlah 20.000 orang yang terbagi menjadi 30 subkelompok. Kelompok ini menjadi saingan utama dari kelompok triad yang sudah lama ada, yaitu kelompok Sun Yeon. Dari segi lingkaran bisnis di luar negeri, maupun dari jenis bisnisnya, semua hampir sama dengan kelompok triad yang sudah ada. Perbedaannya, dibandingkan dengan perkumpulan triad lainnya yang sudah ada, 14Ki adalah salah satu perkumpulan triad yang paling kejam. Mereka tidak segan-segan menganiaya dan membunuh bila tidak ada kata sepakat dalam bernegosiasi. Mereka tidak mengenal musyawarah. Mereka hanya tunduk dan takluk kepada pemimpin dan ketuanya saja. Biasanya anggota yang berkhianat akan langsung dihabisi berikut keluarganya. Kadang-kadang kekerasan kelompok 14Ki berada di luar kendali, karena tidak ada kepala naga atau ketua yang mampu mengatur semua kelompok 14Ki triad di seluruh dunia, karena jumlahnya yang terus meningkat. Sehingga anggotanya bertindak sendiri-sendiri yang mengatasnamakan kelompok 14Ki triad ini.